susah diatur. Gen Z itu Susah diatur. susah diatur. Maunya mereka karena punya pemikiran sendiri. Iya. Terus jadi kurang menghormati orang tua. Itu gimana? Ya mungkin kebanyakan ya. Memang seperti itu? Enggak. Gimana ya gitu. Ya semoga sih enggak ya. Kayaknya iya deh. Enggak. Hai, assalamualaikum. Yuni Channel kembali di sini dan kali ini saya bersama seorang anak muda. Anak muda beneran, bukan mudah-mudahan ya. Iya, hai, siapa namamu anak muda? Oke Kak, sebelumnya perkenalkan ya, nama aku Raffi Sodil Azam dan aku biasa dipanggilnya Azam sih. Kalau di lingkup pertemanan biasanya aku lebih suka dipanggil Azam karena mungkin lebih gampang manggil Azam daripada manggil Rafis. Kalau Rafis biasanya itu nanti dikira itu Raffi Ahmad. Enggak, nama yang jarang sebenarnya Kak. Ya, gitu? Iya, kalau Rafis itu sebenarnya nama yang jarang. Biasanya kalau Rafis itu manggilnya jatuhnya nanti ke Raffi. Ya. Jadi aku lebih suka dipanggil Azam untuk akhir-akhir ini sih. Sebenarnya ini bukan nama dari dulu tapi akhir-akhir ini lebih suka dipanggil Azam aja. Gitu. Asal jangan salah ya. Asal belakangnya. Oh iya. Jangan salah B. Oh iya, itu bahaya nanti kalau misalnya salah huruf. Ucapan salah pelafalan itu bahaya artinya juga sih Kak. Kalau salah huruf B nanti aduh gimana gitu. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kamu asli mana? Sini? Purwokerto saja? Ya, aku asli dari Purwokerto aja. Cuma untuk domisili saat ini aku di Kebasen sih. Aku ikut orang tua di Kebasen. Oh gitu? Iya. Kebasen sana gitu ya? Jauh ya? Jauh ya, sekitar dari Purwokerto ya? Di Sonda? Kalau dibilang sih iya ya, karena kalau dibilang sih iya Kak. Karena apa? Karena itu tuh daerah apa ya? Pinggir. Daerah pinggir. Cuma sekarang sih udah mulai naik namanya karena ada beberapa hal yang bikin viral desa saya sih. Oh gitu ya? Iya, jadi agak naik namanya terangkat. Iya. Banyak yang terangkat gitu. Iya, pokoknya sekarang apalagi udah banyak Gen Z di sana ya. Jadi Gen-Z-nya udah banyak sekarang. Iya. Udah deso banget. Gitu ya, udah tidak deso banget. Terus masih kuliah? Untuk saya ini masih. Kerja? Kerja ya, kuliah iya. Kerja iya, kuliah iya. Wow, nyala kakak gitu ya. Nyala ya bang gitu ya, Pak, gimana? Menyala abangku. Menyala abang, kalau kata-kata anak muda sekarang menyala abangku gitu ya. Wow, menyala abangku gitu. Itu kan kalau zaman dulu kan, kalau di generasi saya kan wah keren gitu kan. Kalau sekarang menyala abangku gitu ya. Sebenarnya untuk kalimat kayak gitu itu tergantung komunitas. Iya, enggak tergantung masa. Jadi masa. Gen Z itu identik dengan sesuatu yang viral. Mungkin kakak pernah denger ya. Jadi ketika ada sesuatu yang viral itu pasti melekat gitu loh. Nah, mungkin untuk saat ini yang melekat itu. Tapi sebelumnya juga nama-nama panggilan atau mungkin ucapan-ucapan seperti ini konteksnya juga udah ada, cuma beda aja gitu. Nah, kalau Gen Z ini kan ibarat ya anak-anak muda yang terkenal viral lah ya maksudnya ya, dengan segala macam tingkah lakunya gitu dan ucapan-ucapannya yang mungkin bahasa pelafalan baru nggak masuk di bahasa baku enggak, bahasa daerah juga enggak, tapi ada makna tersendiri di antara lingkup usia segitu gitu. Makanya banyak banget istilah-istilah di Gen Z yang muncul baru-baru ini dan mungkin banyak juga yang belum paham kalau mungkin dia nggak terlalu mengikuti dengan berita-berita yang viral. Tapi mungkin juga karena ini ya, pegangannya tuh gadget gitu ya. Jadi kan cepet banget ya. Perubahannya cepet gitu. Bener. Iya kan? Cepet ada istilah baru, baru itu. Makanya kalau Gen Z juga terkenal FOMO ya. FOMO, iya kan? Bener banget. Soalnya kan FOMO kan itu latar belakangnya dari takut ketinggalan ya, takut ketinggalan informasi, jadi kelihatannya malah jadi kayak niru-niru latah gitu ya. Sebenarnya kalau bahasa konteks FOMO, menurut aku pribadi ya kayak kalau FOMO sendiri itu bisa diartikan sesuatu hal yang ada sifat positifnya juga ada negatifnya. Positifnya kenapa? Karena ketika ada orang-orang yang FOMO mungkin dia itu ya yang tadi kakak bilang jadi nggak ketinggalan. Jadi dia itu tahu hal-hal baru dan ketika ada pembahasan seperti itu seperti yang sedang marak itu dia paham. Cuma terkadang nggak ada batasannya. Oh iya, pokoknya jadi nggak ketinggalan zaman. Tapi nggak baiknya. Nggak baiknya itu kadang ketika orang-orang FOMO mereka itu nggak tahu esensinya. Misalkan ada suatu asal niru aja ya. Asal niru aja loh. Iya, jadi dia tuh nggak lihat esensinya apa, nggak lihat apa yang sebenarnya dia lakuin, dia itu nggak tahu. Dia itu biasanya
Jadi ketika ada suatu problem yang dia lakukan karena hal itu biasanya mereka lebih apa ya, menyalahkan karena mungkin aku cuma ngikut. Nah, ini sebenarnya salah satu kekurangan dari generasi saat ini sih, termasuk saya pribadi karena saya juga merasa Gen Z ini loh. Makanya kadang ada yang bilang generasi niru-niru gitu ya, Iya, generasi latah gitu ya. Ya, mungkin ada yang bilang seperti Iya kan? itu. Iya, ada yang bilang gitu ya. Ada banyak banget Karena yang bilang memang gitu. pasti, tapi memang kalau nggak niru nanti ketinggalan zaman gitu, ketinggalan banget gitu ya. Iya, karena menurut aku pribadi untuk saat ini dengan perkembangan teknologi yang pesat, sangat aneh ketika kita tuh bener-bener ketinggalan informasi-informasi terbaru dengan kita tidak memanfaatkan sesuatu yang ada gitu. Tapi bukan berarti di sini aku mewajibkan ya, kayak aku nggak mewajibkan sama sekali, cuma memang ya kita sebagai anak muda tuh harus tahu lah, minimal tahu gitu lah, minimal tahu. Kita nggak harus ke seluk-beluknya, ke akar-akarnya, akar masalahnya segala macam, nggak perlu. Kita yang penting kita udah tahu sedikit dan nggak cuma tahu judulnya gitu loh, Kak. Terkadang kan ada suatu konteks tagline atau berita, itu ada berita, ada judulnya nih, ada judulnya sesuatu. Nah, kesalahannya tuh terkadang cuma baca dari judul, misalnya nggak tahu isinya apa gitu ya. Minat bacanya juga menurut aku ya kita tahu sendiri lah, peringkat negara kita untuk minat baca sangat rendah, masih sangat rendah. Tapi untuk berselancar di internet itu paling tinggi loh. Iya, apalagi bahkan ada beberapa yang media sosial luar atau apa gitu, saya kurang paham ya. Saya cuma baca beritanya juga sama. Itu netizen Indonesia itu paling aktif, kan? Aktif banget. Jadi ketika ada sesuatu yang viral atau konteksnya, cepet ya? Iya, nyenggol kita nih, kita itu langsung gercep gitu. Kalau bahasa sekarang gercep, gerak cepat. Apa gitu. Karena suka ngomongin orang ya? Kalau itu suka ngerumpi ya? Kalau itu aku nggak tahu sih kayak. Enggak sih. Yang pasti berarti orangnya pengen informasi ya. Iya. Maksudnya haus informasi. Haus akan informasi, kita positif thinkingnya haus akan informasi gitu. Tapi beneran gitu ya? Bener sih, Kak. Ya bener lah. Harus tahu lah. Lah, terus kalau masalah Gen Z sendiri, ada yang merasa gap nggak sama generasi-generasi sebelumnya gitu? Kalau gap sekarang sih sebenarnya justru menurut aku ya, Gen Z sekarang itu mereka yang bisa melakukan akulturasi atau percampuran gitu loh. Contoh kita bahas masalah fashion. Kalau orang-orang yang sekarang mungkin kakak lihat ya, banyak banget orang anak-anak muda yang dia itu cara berpakaiannya mengikuti orang-orang zaman dahulu. Iya. Banyak. Ya? Oh, banyak banget Kak sekarang, dan hampir udah ada komunitasnya bahkan. Yang kayak celana cutbray gitu. Iya, cutbray terus pakai kemeja lawas yang dikancing di segini gitu, udah banyak banget. Oh, gitu lagi. Dan potongan rambut juga bahkan ada beberapa yang mereka itu ngikutin zaman dulu atau zaman old ya, kalau kita bahasanya zaman old gitu loh. Jadi kalau misalkan dibilang gap, menurut aku justru enggak, malah kita itu semacam malah semacam kayak kita melestarikan membangkitkan kembali apalagi gitu kan ya nggak cuma dari fashion lah, jadi musik juga sama. Musik sama dong, aku juga dengerin loh Kak lo. Dari apa nih, Betharia Sonata, terus Punkers, aku ada beberapa lagu yang Kus Plus, itu aku beberapa yang suka sih, maksudnya kayak kita tuh Gen Z. Berarti ada komunitas penyuka itu yang ngefan lagu-lagu ini gitu? Biasanya sih kalau komunitas pasti ada ya, cuma lingkupnya tuh nggak seluas itu. Tapi kita tuh ada mungkin ya ada beberapa perkumpulan tersendiri. Misalkan kayak kita tuh sama-sama penyuka genre musik lawas misalkan ya. Cuma itu nggak harus berbentuk dalam komunitas sih Kak ya. Biasanya cuma sebatas perkumpulan biasa aja gitu. Oh gitu. Tapi kalau Gen Z ini kan juga terkenalnya kan sibuk dengan ini nih, HP ya. Oh, gadget. Sibuk, sibuk dengan itu. Terus merasa kurang ini enggak kehidupan sosialnya gitu loh. Berhubungan sosialnya merasa kurang enggak? Terus kalau dibilang sampai ada ya, misalnya ada video yang di itu tuh di sampingnya tuh neneknya atau siapa lagi kesusahan bernafas atau apa, itu anaknya malah asik ini main aja HP. Gitu ya, gitu. Enggak, berarti kan kurang peka ya, kurang peka gitu. Kurang gitu. Itu gimana nih? Kalau menurut kenyataannya seperti itu apa enggak gitu? Kalau menurut aku
eh kalau bilang salah juga faktanya benar. Apa ya? Kalau bilang benar juga nggak semuanya kayak Nggak gitu. semua. Iya, jadi itu sebenarnya cuma ya Kembali ke orang yang kembali masing-masing. ke orangnya gitu. masing-masing, benar banget ya kayak karena ketika kita menerima suatu kebudayaan baru atau mungkin ya termasuk gadget inilah, gadget ini. Kalau di zaman dulu kan aku denger ya dari ayahku, dari ibuku gitu kan, kalau misalkan kita mau ketemu orang itu nggak ada gadget, kita ketemu langsung. Iya. Kalau misalkan LDR, long iya. distance relationship nih, misalkan jarak jauh tuh kita nggak bisa nih. Kalau sekarang kan bisa chatting, DM, lagi Ya di enggak lah. mana. Iya, kalau dulu kan enggak ya kayak paling lewat warung telepon, wartel gitu kan. Itu kalau waktu masih sudah ada wartel, Iya. sebelumnya kan paling surat ya. Surat. Nah, itu juga pasti lama. prosesnya lama ya pengirimannya Iya. gitu. Bahkan mungkin untuk pengiriman surat sama pengiriman paket sekarang lebih cepat paket sekarang gitu kan. Ya kalau menurut aku pribadi sih, kalau misalkan membahas masalah itu, ya balik lagi, kita bisa nggak sih nerima itu sebagai sesuatu yang positif gitu. Terkadang memang banyak anak muda yang mereka tuh ngeletakin dunianya tuh di sosial media. Mereka tuh kalau bahasa orang sekarang tuh banyak banget orang-orang introvert yang lebih aktif di sosial media daripada di real life-nya gitu loh, di kehidupan nyatanya. Karena mungkin mereka menemukan kenyamanan di situ gitu. Berarti cocok buat yang introvert gitu ya? Iya, kalau introvert mungkin lebih sering karena kan mereka kan kalau kayak lebih menemukan apa ya dunianya. solusi ya, dunianya sama solusi buat kalau dulu kan nggak ada solusi ya. Kalau orang-orang introvert zaman dulu kan nggak ada solusi buat menyalurkan ya semua mengekspresikan ya jiwanya lah. Sekarang ada ya berarti. Ada. Kalau menurut aku positifnya ya kita cuma kalau dulu kan kalau misalkan ada berita ya, kalau zaman dulu ya, aku membandingkan sama zaman dulu ya kayak aku membandingkannya sama zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin kalau ada berita kita kalau nggak nunggu dari, nggak semua orang punya televisi. Kita menunggu berita paling dari koran, kalau misalkan itu juga setiap hari ada gitu maksudnya update terus. Kalau nggak kita cuma dari omong-omong turun-temurun gitu, dari lisan gitu loh. Sementara sekarang kita 5 menit ya, misalkan ada berita viral, kita baru dengar, kita udah bisa konteks teret di sosial media ya, kita berselancar. Nggak nyampe 5 menit sebenarnya kalau kita ada internet, itu kita langsung dapat informasinya gitu kan. Dan tapi itu juga yang bikin jiwa sosial kita juga berkurang. Terkadang jiwa sosial kita berkurang tuh karena kita merasa bahwasanya sosmed tuh udah punya solusi. Ketika kita punya masalah, sosmed punya solusinya gitu. Nggak perlu sana kemari gitu ya. Nggak perlu. Ya misalkan kayak nggak perlu orang lain lah, udah gitu. Iya kan? Yang perlu orang lain. Aku mau makan tinggal pesen. Mau pesan apapun tinggal kita online bisa. Iya, makanya mau apa ya? Pokoknya di kamar aja tuh bisa apa aja lah ya, bisa mendapatkan semuanya. Bahkan mencari uang juga bisa lewat ini. Iya. Cuma ya kita tidak bisa membatasi diri kita lah. Karena sampai gini, sampai mau dapat uang aja di kamar aja bisa ya, bisa, kan? Bisa. Sekarang bisnis banyak banget loh Kak. Jadi kan kalau dulu kan kayak gini, kalau di rumah aja ya nanti kan bisa dapat duit gitu, tapi kan sekarang kan enggak. Beda. Iya kan? Iya makanya. Kalau udah menguasai bidang sosial media tuh sebenarnya apapun bisa dapat, bisa jadi ladang penghasil pekerjaan, penghasil uang ya. Cuma itu yang jadinya kayak ngebutuh orang gitu ya, ngebutuh orang lain. Cuma kan kita nggak bisa kita nggak bisa yang namanya tuh melawan kehendak Tuhan. Kita tuh kan diciptakan oleh Tuhan menjadi makhluk sosial. Kita saling membutuhkan satu sama lain gitu. Ya kodratnya udah seperti itu. Jadi kita tuh nggak bisa yang namanya kayak kodrat nggak bisa. Iya nggak bisa. Suatu saat kita pasti bakal butuh orang lain. Entah itu keluarga kita sendiri, entah itu saudara kita, entah itu teman kita, entah itu tetangga kita, pasti kita suatu saat bakal butuh gitu. Akhirnya mungkin di titik ini yang akhirnya jadi kenapa kayaknya kalau menurut saya ya, ini kenapa kemarin banyak sekali informasi bunuh diri anak muda. Iya enggak? Iya. Maksudnya mungkin ada hubungannya sama yang tadi ya, bahwa seenak apapun kita hidup dengan gadget gitu, tapi kita nggak bisa melawan kodrat bahwa kita tetap membutuhkan orang lain gitu ya, mungkin untuk curhat, untuk untuk jadi sharing gitu lah. Untuk cari solusi, terus setidaknya cari inspirasi lah ya. Benar banget. Kalau ini jangan gitu nanti kayak terlalu monoton ya. Kalau menurut Azan gimana nih? Kan katanya nih generasi Gen Z ini kan
udah punya solusi nih. Iya. Di kamar aja udah bisa ngapain aja lah gitu, Iya, udah mendapatkan segalanya. Kok bisa banyak kasus bunuh diri gitu? Kalau menurut aku ya kalau menurut aku tuh terkait tentang maraknya bunuh diri di kalangan anak muda atau Gen Z ya. Jadi sebenarnya Gen Z itu ada salah satu istilah namanya itu mental yuppie. Kakak tahu nggak mental yuppie itu apa? Apa tuh? Mental yuppie itu kalau kata kita tuh mental yang apa ya? Nggak strong gitu lah. Iya, Mental yang lemah gitu. lembek ya, Ya, lembek gitu loh. Yupi kan yupi. Yuppie itu kan lembek ya. Tapi menurut aku sih sebenarnya itu bukan masalah mental yuppie loh. Ketika kita aktif di sosial media, itu juga tekanan dari sosial media sendiri itu juga luar biasa Masa? kuat. Pengaruhnya kuat banget. Apa tuh contohnya? Pengaruhnya kuat banget. Misalkan ketika kita memposting sesuatu, kalau misalkan itu bisa diterima di masyarakat umum, itu akan menjadi sesuatu yang positif buat kita. Tapi ketika kita tidak bisa, yang postingannya tidak bisa diterima, itu pasti kita bakal kecewa. Mungkin lebih apa ya, lebih adem bahasanya. Tapi ada beberapa orang yang mereka tuh langsung ngejudge, mereka tuh langsung menilai, mereka tuh langsung menghujat, dibully iya, gitu ya? dibully, bener banget, bullying. Nah, terkadang tuh orang-orang yang mereka menghujat seperti ini tuh mereka nggak tahu mental seseorang. Kalau di istilah Gen Z itu sekarang itu ada namanya mental health, kesehatan mental. Kesehatan mental itu kan menurut aku penting juga sih untuk saat ini ya. Dengan kondisi Gen Z yang sekarang tuh menurut aku penting kesehatan mental. Dan terkadang orang-orang yang ngehujat itu mereka tuh nggak tahu gitu loh. Kondisi orang yang dihujat itu seperti apa. Iya, karena mereka pikir tuh kayak ketika mereka menghujat ya, mereka meninggalkan, misal nih dalam sebuah ketikan ya kayak mereka mengetik sesuatu misalkan kalimat hujatan, mereka kirim. Udah nggak mengebekas buat mereka karena mereka tuh udah tinggal scroll atau mungkin tinggalin beritanya. Tapi bagi yang membaca atau yang tertuju dari kalimat itu pasti bakal membekas gitu loh. Pasti bakal kepikiran, dan semakin banyaknya hujatan seperti itu. Oke, kalau misalkan mental kita kuat. Tapi kalau mental kita nggak kuat, apalagi yang introvert ya, yang biasanya lagi muncul di dunia itu malah dapat bulian dari dunia itu. Ya introvert iya, ekstrovert juga iya sama. Ekstrovert sih ya, tapi apalagi gitu ya. Makanya kan apa ya, terkadang tuh kita juga perlu dibarengi sama yang namanya agama. Betul. Kita nggak bisa anak muda tuh terkadang ini menyala bangku gitu lagi, soalnya Gen Z masih membicarakan agama. Harus dong. Iya deh, jempol 4 deh. Sampai kapanpun agama nggak bakal hilang gitu kan. Saya mancing-mancing loh, saya tadi nggak ngomong dulu. Ya menurut aku sih kayak berarti memang penting ya agama. Penting. Ya? Tapi banyak juga anak muda yang mereka menganggap bahwasanya ketika ada seseorang yang paham tentang agama itu dianggap orang yang sok suci, cupu. Iya, jadi kayak ketinggalan zaman. Iya, cupu sih biasanya kalau misalkan kita diajak nih, yuk minum minuman keras misalkan ya. Enggak. Terus kita tolak, itu biasanya cupu banget sih lo gitu. Cupu banget sih kamu gitu kan. Dan ini yang hal-hal seperti ini yang sebenarnya itu keliru banget menurut aku. Sampai kapanpun kita hidup, sampai kapanpun waktu dunianya, terus berjalan sehebat apapun dunianya ya, kemajuan dunia ini kita tuh pasti butuh agama Tuhan. Tetap butuh ya. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kenapa? Karena norma dan etika yang paling benar itu norma dan etika yang udah diatur sama Tuhan menurut aku pribadi. Berarti yang melakukan bunuh diri itu pun berat ya karena masalah agamanya ya kurang, atau kalau menurut Hasan gimana? Kalau menurut aku, ini kan karena aku mohon maaf ya sebelumnya, karena aku muslim ya, jadi aku konteksnya bicara kalau masalah agama aku muslim ya, Islam ya, karena kalau misalkan kerana lain aku takut salah bicara nih nanti malah kena serbu nih ya. Tuhan kita tuh melarang kita apa ya? Bunuh diri, putus asa aja dosa. Karena Tuhan kita tuh udah di berbagai macam di ayat di Al-Quran kan sudah diterangkan bahwasanya kalau kamu butuh apa-apa, saya ada loh. Tuhan itu ada loh. Kembalilah gitu loh. Tuhan tidak pernah menutup ruang buat hambanya gitu kan. Ketika kalau misalkan kita curhat sama sesama orang nih ya, misalkan sama teman kita. Mungkin teman kita ada fase di mana mereka menutup diri, bukan karena mereka nggak care sama kita, bukan karena mereka nggak peduli sama kita, tapi setiap manusia punya masalahnya sendiri-sendiri, dan kita nggak bisa menyalahkan orang lain ketika dia tidak mau mendengarkan kita langsung ngejudge, kamu gitu banget sih, nggak care sama aku, nggak bisa ya, karena
kita nggak tahu masalah yang mereka hadapi itu apa. Tapi ketika kita meminta sama Tuhan, kita pasti bakal dapat solusi. Kelar deh masalah lo. Cuma kan gitu. masalahnya kan kadang kan ketika bicara masalah solusi, kita terlalu tergesa-gesa dalam memintanya gitu. Iya. Kalau kata orang tuh, orang sholatnya bolong-bolong, ibadahnya bolong-bolong, tapi permintaannya udah, wishlistnya udah banyak banget nih. Jadi ibaratnya kayak antara permintaan sama waktu yang diluangkan buat ibadah, lebih banyak waktu mintanya, gitu kalau kata anak muda gitu kan. Iya, Kita minta cepat. minta loh. Iya, sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Orang kan Tuhan juga membuka maha ruang. kaya ya, maha kaya. Kecil lah gitu ya, mau ngasih. Cuma kalau kata manusia kan harus tahu diri dong. Harus tahu diri gitu loh. Apa ya namanya, kayak pasti ada masanya, pasti ada waktunya. Di situ dibutuhkan sabar. Sabar, ya makanya. Sabarnya itu yang hilang. Harusnya dinamain sabar dari lahir. Makanya kita ada salah satu apa ya, semacam kayak hadis ya. Aku pernah dengar dan pernah baca sekilas. Mungkin kalau nanti teman-teman yang lihat podcast ini nantinya tahu ya, atau mungkin aku ada kekeliruan bisa nih ya, bisa dibenarkan ya, dikoreksi ya, benar dikoreksi ya. Jadi Tuhan itu mengabulkan doa kita tuh melalui 3 fase. Yang pertama, Tuhan bisa aja Tuhan langsung ngabulkan. Ya kan, misalkan nih kita lagi sakit, kita berdoa sama Tuhan. Sakit ya Allah, cepat sembuh ya Allah. Terus kita di situ sama ikhtiarnya kita juga jalan, kita ke dokter, kita nemu dokter yang cepat. Itu salah satu doa yang langsung dikabulkan. Ya, yang kedua adalah digantikan dengan yang lebih baik. Iya. Nah, diputus dia, dapat yang lebih baik. Ya, itu terkadang tuh kita tuh nggak bisa ngebuka mata kita dengan sesuatu hal yang baru, karena kita menganggap apa yang telah mengecewakan itu adalah hal yang terbaik. Padahal enggak. Segala sesuatu yang terbaik itu kan yang Tuhan atur gitu kan. Tuhan atur itu yang kedua. Dan yang ketiga, tapi di situ sabarnya itu. sabarnya itu yang. Nah, yang ketiga ini yang paling menguras kesabaran. Iya. Tuhan yang ketiga tuh kalau nggak salah itu ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, diganti tapi kita nantinya di akhirat. Nah, benar banget, diganti di akhirat. Jadi digantinya lebih bagus lagi. Porsinya Tuhan, hitungannya Tuhan tuh lebih menyala bangku. Kita nggak bisa menilai atau apa ya, menghitung lah apa yang nikmatnya Tuhan nanti kita berikan kepada kita gitu. Cuma kan kalau orang yang lagi putus asa atau mungkin bukan putus asa pun, kalau memang kurang percaya dengan hal seperti itu kan, nunggu diganti di sana, aku pengennya yang di sini gitu kan. Pasti kalau lagi ini ya, pasti kan seperti itu. Pasti ada seperti itu kan lah. Gitu. Tapi masa harus diganti di sana? Aku kan pengennya di sini gitu. Pasti ada. Pasti itu ada. Nah, ini sebetulnya mungkin setan ya, yang maksudnya gini, jadi membuat ya ini kan kalau secara agama ini ya kan gitu. Kalau secara agama kan gitu. Jadi memang dibutuhkan sabar. Nah, ketika nggak sabar itu pasti ada kata-kata seperti itu. Aku nggak mau diganti di sana, aku maunya di. Iya kan? Pasti itu sih kan gitu. Bukan rahasia umum lagi nggak sih, Kak? Awam lah ya. Bukan rahasia umum lagi nggak sih, Kak? Maksudnya kayak pastilah ya, orang. Jangan orang lain lah, kayak kita sendiri pun, kayak saya sendiri pun terkadang misalkan menginginkan sesuatu itu ininya akan dikabulkan. Aku pengen cepet-cepet nih. Kenapa sih harus nunggu banget? Kenapa sih harus nunggu lama? Itu pasti ada gitu. Aku nggak nutup kemungkinan itu bukan rahasia umum lagi. Iya. Jadi ya sabar ya. Nah, tantangan Gen Z ini kan berarti karena terlalu banyak berhubungan dengan gadget, bisa mengurangi kehidupan sosial, terus itu juga bisa mengurangi kesabaran gitu ya, maksudnya tingkat kesabarannya gitu, karena biasa, aku yang ini bisa, aku ini bisa, aku pengen ini bisa gitu, mungkin lebih instan mungkin ini sih menurut saya gitu. Jadi adalah faktor seperti itu, ada lah ya. Terus kalau menurut Azam, kenapa Gen Z kan terkenal nih, Gen Z itu terkenal kelebihan Gen Z ini ya, itu kreativitasnya tinggi. Kreativitasnya tuh tinggi, wawasannya luas karena sering berselancar kemana aja. Pokoknya bukan soal tahu tapi benar-benar tahu deh dia. Iya nggak? Gen Z itu benar-benar tahu apa aja. Mau diajak ngobrol apa aja bisa tahu. Iya nggak? Nah, terus juga jadi masih muda sudah produktif. Itu banyak kan seperti itu kan Gen Z kan. Iya. Terus
Tapi kenapa dan masih banyak lagi kelebihan lainnya karena banyaknya wawasan dan gampangnya dia ya informasinya kan informasi didapatkan banyak lebih ya. gampang ya. Lah, tapi kenapa ini kan berarti kan solusi-solusi atau apa juga dia punya ya. Tapi Iya. kenapa Gen Z juga disebut sebagai generasi manja? Strawberry. Ada kan? Ada sebutan seperti itu. Iya, ada. Kenapa tuh? Mungkin kayak gini ya, Kak ya. Kalau misalkan perbandingan Strawberry kan gampang busuk nih, Heeh. berarti rapuh. manja gitu kan. Mm, Maksudnya manja, konteksnya terus- kan ini anakku manja banget ya. Iya. Anak-anak zaman sekarang kok manja banget Iya. gitu kan. Terus ini apa? Ini suka ngeluh. Oh. Itu. Jadi gampang mengeluh, terus jadi rapuh, itu jadi generasi strawberry gitu karena dia gampang mengeluh, jadi rapuh. Oke. Padahal kan apa aja bisa ya dia Iya, dapatkan benar gitu loh. sih. Ya itulah. Kalau misalkan aku balik lagi ya, maka kenapa disebut generasi manja ya? Apa sih? Nggak semuanya. Ya, ini salah konteksnya satu- ini Ya, garis bawahnya ya, nggak semuanya ya konteksnya. guys ya. Ini Ya, nggak semuanya. maksudnya kenapa ada sebutan seperti itu gitu loh. Kenapa ada sebutan seperti itu? Lah, kembali lagi pasti alasan yang tadi kita sudah dibicarakan, misal kayak agama atau itu iya, tapi selain itu apa kira-kira? Menurut aku ya, kayak menurut aku tuh gini. Tadi kan kakak udah bilang masalah bahwasanya ketika Gen Z itu udah gampang lah, serba gampang. Iya. Mau pesan apa-apa gampang, mau Iya. dapat apa-apa gampang. Sementara kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang mereka hidup sebelum ada di zaman gadget ini marak, itu mereka membutuhkan sesuatu pasti butuh effort, butuh perjuangan gitu loh. Kenapa dibilang manja? Ya mungkin konteksnya itu. Karena kita tuh sekarang apa-apa tuh nggak perlu effort yang lebih gitu loh. Ibaratnya tuh kita nggak perlu kerja sampai keringat bercucuran gitu, melakukan hal yang benar-benar bikin kita capek Nggak perlu banget. menangis darah. Iya, kita cukup. Kalau dulu kan ada ya istilah Iya. sampai menangis darah sampai. Kita tiduran aja nih, misalnya kita tiduran, kita mau pesan apa-apa, tinggal tunggu orangnya datang, kita bayar, ya kan. Kalau misalnya kita pesan paket apa, beli barang apa juga sama. Ketika kita mau dapat informasi juga sama, gitu kan. Kenapa dibilang manja? Ya mungkin karena dengan maraknya fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada generasi sekarang, itu generasi sekarang tuh menurut orang-orang yang beranggapan seperti itu tuh mereka tuh dapat mendapatkan sesuatu tuh nggak perlu effort yang berlebihan. Jadi kesannya tuh kayak kalau anak manja tuh kan ketika apa-apa tuh langsung terpenuhi loh, harus terpenuhi gitu kan. Iya. Apa-apa itu gampang terpenuhi lah, nggak Mungkin perlu. mungkin kalau Gen Z ya karena di situ di rumah aja, jadi apa-apa ada jadi manja banget gitu. Iya, Mungkin terus ada yang gitu ya. iya. Nah, terus mungkin juga kalau ke sana ke jarak berapa meter lah, kalau orang dulu berapa ratus meter, orang dulu jalan kaki bisa, kalau Gen Z males itu mungkin ya. Iya, itu kan ya itu kan efek dari Biasa mager gitu. Mager ya. Makanya itu kan kita nggak bisa nutup kemungkinan gadget ini selain ngasih positif juga ngasih negatif juga gitu loh. Salah satunya rasa malas itu sendiri, mager gitu loh. Karena ketika orang-orang sudah terbiasa dengan sesuatu yang instan dan mereka diberikan sesuatu yang butuh proses. Kita beli sesuatu kan, misalnya kita jalan kaki kan ada prosesnya. Kita proses mengumpulkan niat, kita proses jalan, kita proses bertemu orang luar, terus kita jalan pulang gitu kan, itu ada prosesnya gitu loh. Dan mungkin ada beberapa yang sudah terbiasa yang seperti itu gitu ya. Yang tidak terbiasa dengan seperti itu, mereka tidak mau atau tidak menerima gitu. Mereka menganggap bahwasanya ngapain sih repot-repot kayak gitu loh. Sekarang dari rumah tuh bisa, kan sekarang apa-apa tuh bisa gitu loh. Kalau rapuh tadi? Kalau rapuh sendiri sih sebenarnya karena mungkin kurang apa agama, kurang. Kalau beragama ya serba, kalau misalkan hal kayak gini ya serba kurang sih kayak. Karena orang yang taat sama agama ya nggak mungkin ini sih. Cuma kalau misalkan bicara masalah anak muda, apa tuh? kalau rapuh mungkin apa sih? Aku juga bingung. Kalau rapuh ya itu sendiri sih kayak karena dengan adanya kemajuan teknologi yang kayak gitu, terus akhirnya serba instan, terus akhirnya malas, mager ya, terus akhirnya jadi karena rasa malas itu sendiri, rasa tantangannya pun lebih sedikit lah, lebih rentan gitu loh, maksudnya lebih sedikit daripada ketika kita membutuhkan sesuatu effort gitu loh. Tapi mungkin juga karena ini ya itu tadi kehidupan sosialnya kurang, jadi dia karena seperti hidup sendiri ya. Benar. Iya nggak? Mungkin ya. Jadi kaget ketika dari sisi itu loh. Kalau menurut saya ada juga dari sisi itu karena kehidupan sosialnya kurang ya. Jadi dia kayak hidup sendiri gitu. Benar.
ketika mau curhat mau apa ketika dimentok di HP nih, mentok di gadgetnya, kan dia jadi bingung ya. Iya, mau kemana gitu. Ini pulangnya kemana, arahnya Nah, kemana gitu. iya. Kalau kata sekarang tuh rumah tuh nggak diibaratkan sebagai suatu bangunan aja, Kak. Ketika kita punya tempat curhat, Iya, ketika itu juga kita ya, rumah iya ya. itu juga rumah, kata orang-orang, kata anak-anak muda tuh rumah kedua gitu. Rumah kedua gitu. Kalau rapuh ya mungkin karena apa sih ya, kita sering mendapatkan sesuatu secara instan, kita gampang dapetinnya, jadi ketika kita perlu suatu effort, kita lebih kayak mungkin lebih ke nggak terbiasa. Jadi orang-orang beranggapan nih orang kok rapuh banget, apa-apa tuh nggak bisa gitu loh, karena ya efek itu sendiri tadi gitu loh. Ya mungkin itu yang kasus yang anak muda, banyak kasus anak muda dibilang banyak karena lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya kan ya gitu loh, daripada masa sebelumnya, di masa ini kemarin ini terutama kan mungkin ya karena ini ya, karena sisi rapuhnya ini ya. Jadi sampai terjadi seperti itu gitu loh. Ini ya. Ya masalahnya kan macam-macam. Yang ini yang ke bunuh diri, Kak, atau yang mana ini? Ya, yang bunuh diri itu, iya. Ya kan? Jadi rapuh, mungkin karena rapuh itu jadi bisa sampai seperti itu gitu loh. Iya kan? Nih di sini kan ada ini nih. Kenapa Gen Z itu disebut sebagai generasi strawberry? Strawberry itu kan gampang busuk nih. Terus jadi di sisi mereka, walaupun mereka itu generasi yang kreatif, tapi di sisi lain mudah menyerah dan rapuh saat menghadapi masalah. Itu karena apa? Mungkin saingan apa gimana ya? Jadi aduh dia udah dapat ini, aku belum gitu, apa mungkin iya ya? Mungkin kalau bahasa sekarang tuh ada nama, ini kan istilahnya banyak banget ya sekarang ya, ini ya ini kayak kan di teorinya nih. Iya. Ya, kalau di yang Azam lihat tuh kira-kira kenapa itu? Kan jadi nanti bisa buat koreksi semuanya ya, gitu. Oh iya ya, aku jangan sampai jadi generasi strawberry nih. Ini kan tadi kan masalah yang mudah menyerah karena mungkin kalah saing gitu ya bahasanya. Nah iya. Kalau di masalah Gen Z sekarang tuh ada istilah namanya insecure. Insecure, jadi kita tuh merasa minder gitu, minder karena mungkin pencapaian orang lain, atau minder, bahkan minder paling basic itu minder karena fisik gitu loh. Oh gitu? Iya. Ini kan berarti kan membuktikan bahwasanya rasa syukur kita masih berkurang, masih kurang gitu kan. Iya. Nah, kenapa mudah putus asa ya? Mungkin karena kita menganggap bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan seperti apa yang orang lain dapatkan, ketika rasa insecure ini muncul, kita menganggap bahwasanya kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya aku nggak bisa kayak dia. Kayaknya aku belum bisa dapetin apa yang kayak dia. Tapi sama dengan iri dengki nggak? Iri dengki ya, aduh ini sulit banget nih bahasanya nih, Kak ya. Kalau ya ini sih aku sih enggak lah ya, anak muda nggak ke situ ya. Anak muda pasti lebih ke, aku kok nggak bisa kayak gitu ya. Lebih ke, semoga sih ini sih bukan sebagai iri dengki ya, kayak ini lebih ke pelecut semangat aja. Iya, semangatnya jadi dia aja bisa, aku juga harus bisa gitu loh. Jadi rapuh karena aduh kok aku ngerasa ketinggalan gitu ya. Iya, kayak kan? Kok dia bisa aku enggak gitu loh. Terus kenapa sih dia nggak perlu effort yang banyak udah dapetin itu, sementara aku tuh harus bener-bener banting tulang ini itu kerja segala macam baru bisa dapetin itu. Mungkin itu ya perbandingan seperti itu yang akhirnya membuat mereka tuh kayak seakan-akan ngapain aku sama sekeras ini kalau misalkan aku dia aja bisa dapetin tanpa harus kayak aku gitu loh. Dan aku udah banting tulang seperti ini, boro-boro dapetin yang kayak gitu gitu. Sementara buat ngumpulinnya aja susah gitu. Iya. Lah, kalau generasi zaman dulu kan mungkin kalau ada tantangan malah aku harus jadi ini, aku harus kayak gitu ya. Karena mungkin memang kan banyak tuh cerita-cerita orang sukses itu karena padahal mereka tuh dari pedalaman atau dari orang yang nggak punya, terus bisa itu kan. Kalau dulu kan seperti itu ya. Benar. Ya kan. Jadi kalau sekarang mungkin karena kebanyakan semuanya bisa dapat begitu saja ya, mudah. Jadi kalau dia enggak ya jadi rapuh gitu ya. Kalau dulu kan memang semuanya susah gitu. Iya, sama-sama dari nol gitu. Kalau misalnya ada privilege, harus semangat gitu ya. Mungkin ya seperti itu. Iya, mungkin iya sih bisa dikit. Iya, mungkin iya sedikit ya, karena dulu mungkin effortnya itu sama-sama keras. Harus. Ya walaupun ada privilege, ada sesuatu yang mungkin dari keluarganya atau apapun, pasti tetap ada
yang diperjuangkan lah. Ya. Kalau sekarang kan karena di sekelilingnya kebanyakan begitu mudah mendapatkan gitu, Iya, jadi iya. dia jadi kayak panik Panik. ya gitu ya, terus jadi Kok aku jadi nggak bisa. insecure kan, panik itu jadi insecure kan, jadi rapuh gitu. Akhirnya ya rapuh, awalnya rapuh ya karena mudah menyerah ya, karena mungkin kita menganggap bahwasanya ketika kita apa ya namanya, kita udah effort banyak, kita udah effort lebih daripada dia, kenapa dia dapat aku mending nggak usah sama Iya, sekali. Itu kan ada pemikiran-pemikiran Iya. kayak gitu loh, jadi ngapain capek-capek, lagian aku nggak bisa dapetinnya kok, akhirnya menyerah, akhirnya putus asa, dan ya hidupnya stuck di situ, stagnan di situ. Jadi Begitulah, akhirnya malah mengurung diri. Iya, mengurung diri dan malah penurunan ini. Pergaulannya Iya. berkurang. Terus jadi minat untuk ya namanya orang putus asa kan rugi lah Ya, ya. semuanya Jadi pasti pokoknya berkurang lah. ya jangan putus asa dong. Ya. Harus semangat gitu. Harus semangat. Cemut gitu. Sekarang masih ada cemut nggak? Udah beda lagi. Kayaknya sih Nggak. udah jarang digunain deh. Aku nggak pernah. Aku udah Ayo nggak. cemut. Aku nggak nemuin di sosial media sih. Kalau dulu kan cemut gitu. Lah, kalau sekarang apa? Kalau sekarang, Ayo gitu. Itu mah biasa ya. kalau Apa sekarang nih? sih lebih simpel sih, lebih basic kayaknya deh kayak. Apa tuh? Ya biasa aja sih, nggak dibikinin. Karena kalau misalkan cemut ya, kalau dulu tuh mungkin biasa aja ya. Kalau sekarang tuh mungkin anak-anak muda nganggap tuh kayak sedikit alay gitu kan, sedikit alay gitu kan, sedikit apaan banget sih gitu. Tapi kayaknya kalau Gen Z ini juga jarang istilah-istilah ya. Dibanding dulu kan dulu kan banyak lah ya kayak cemut apalah gitu. Kalau sekarang kayaknya enggak ya. Kalau Mungkin sekarang, lebih ke pakai bahasa Inggris atau apa gitu ya? iya, lebih ke mix sih. Kalau nggak ada bahasa-bahasa baru yang sebenarnya tuh nggak diambil dari kosakata manapun. Nggak tahu kenapa, aku juga bingung ya. Tapi ada beberapa bahasa yang mungkin Malah ada yang balik-balik ya. ada yang dibalik-balik, Bisa misalkan sabi gitu. enak, ken gitu. Bisa banyak itu sebenarnya bahasa-bahasa Santai yang- sans gitu ya. Iya kan? banyak, jadi banyak bahasa-bahasa baru yang sebenarnya aku pun bingung sampai saat ini. Tapi itu mungkin sesuai ya karena kan orangnya kan simple. Iya, Jadi simple. cuma singkat-singkat aja. Ini juga masuk ke kreatif nggak sih, Kak? Kreatif dong, kamu Iya. iya dong. Iya. Karena apa? Karena Tapi kreatifnya karena males. menimbulkan memunculkan sesuatu yang baru tuh. Maksudnya males kelihatannya kayak males ngomong panjang-panjang gitu ya kan, nggak usah banyak ngomong soalnya lagi ini nih sans gitu aja. Iya, sans gitu. Ya bisa dibilang kreatif menurut aku. Iya, kenapa? Karena kreatif. susah loh, Kak. Ketika kita membuat, ya mungkin kalau kita sekarang niruin ya sabi itu kan gampang. Tapi mungkin kita awal mula nggak bakal kepikiran. Iya, sabi. Iya, nggak bakal kepikiran sabi kan. Bener, bisa gitu. Dan ketika ada orang yang kepikiran itu, menurut aku sih Ya kreatif aja, ya kreatif aja anak-anak muda sekarang dengan berbagai macam corak bahasa yang ada gitu. Iya, kalau santuy gitu ya. Santuy ya banyak. Tapi lebih ini banget kan sans gitu aja. Sans, Padahal kan santai cuma tapi 4 kata ya, cuma 4 huruf. Sans gitu. satu kata ya. Iya. Sans gitu. Lah, kalau sekarang ini kan tadi ada yang introvert ya. Iya. Terus ada juga yang no lab ya. No lab. No lab kan itu kan Kayak nggak mau hidup ya. Itu sebenarnya sih lebih hampir Jadi, kayak. bedanya apa tuh? Kalau menurut Azam apa bedanya? Kalau aku sendiri Ada sih, nggak kalau di kenyataannya ada nggak yang no lab? no lab banyak. Gitu? No lab tuh kan dari bahasa no life ya. Tidak, kalau Ya, kayak nggak setahu aku mau ya, kayak nggak hidup lah, gitu, kayak nggak mau ada hidup kehidupan gitu. gitu ya. Ya. Karena ya mungkin Kayaknya beda ya, udah jelas beda banget sama introvert ya. Introvert Iya. kan nggak, mereka punya dunia sendiri. nggak punya, mereka tetap punya semangat untuk hidup, Iya, cuma iya. tertutup gitu kan. Ada Iya ruangnya kan? sendiri, ada lingkupnya sendiri. Kalau gitu. nolak kan udah jelas nggak pengen hidup gitu lah, maksudnya. Iya, no lab tuh ya aku sih nggak menyalahkannya. Cuma terkadang ada Tapi beberapa yang ada. no lab, ada. Itu mereka karena mereka nggak mau ngebuka kehidupan sosial mereka. Misalnya mereka nggak mau bertemu. Tapi main medsos juga, enggak? No lab, Enggak sebenarnya ya? no lab tuh menurut aku ya itu sekarang ya itu malah mereka kehidupannya, kalau introvert mungkin kehidupannya aktif di sosial media, tapi dia nggak seintens itu kayaknya deh, kayaknya ya. Yang no lab? Iya, karena enggak, yang introvert. Yang introvert. Iya, karena introvert itu kan sebenarnya karena
gaya hidup mereka gitu loh. Kepribadian ya, Kepribadian kan ya. tentu karena Mereka kepribadian. mereka lebih nggak suka terlalu di Di publish ya, expose, nggak terlalu di expose. Tapi kalau no live tuh biasanya no live ya. Ini yang di realnya gitu. Mungkin ya karena ini menyalahi kodrat kita sebagai manusia gitu. Manusia kita kan Emang biasanya gimana sih sosial. no live tuh biasanya Ya sebenarnya mereka tuh lebih aktif sama dunia sendiri. Jadi mereka tuh kayak tapi kok misal anak kuliah tetap kuliah? Tetap kuliah. Tetap kuliah. Iya, kuliah tetap kuliah. Terus temennya tahu dia no live dari mana? Karena mungkin ya. Atau dia komunikasi. Gue no live nih gue gitu. Enggak, terkadang tuh karena enggak orang no live tuh biasanya mereka malah kadang tuh malu kalau dibilang no live. Setiap orang pasti malu lah kalau dibilang no live, karena itu semacam kayak kalimat sarkasme gitu loh. Sindiran. Tapi kan katanya kan Gen Z ini juga terkenal dengan terbuka gitu, maksudnya mereka itu menyatakan kondisi mereka bahwa aku bipolar loh, aku gini loh, aku gini gitu. Kalau no live enggak. Kalau no live menurut aku enggak sih. Malu, tetap malu. Iya, maksudnya kayak untuk saat ini ya, kalau misalkan kayak bipolar, OCD itu kan sebenarnya kan sakit. Kan kalau dulu kayaknya orang mau mengatakan bipolar malu. Iya, kalau sekarang kan enggak, kan Gen Z kan terkenal kayak gitu juga, terkenal mengungkapkan perasaan itu mungkin kayak atau kondisi-kondisi yang dia ada di dia pun dia bisa begitu aja gitu loh. Kayak aku punya ini loh, aku punya masalah mental seperti ini, terus aku punya ini bipolar gitu kan. Gen Z kan terkenal seperti itu juga. Karena mungkin gini, kenapa mereka sekarang lebih terbuka buat publish hal-hal semacam ini ya. Kalau sudut pandang aku sendiri sih Kak, karena Gen Z itu terkadang kita tuh semacam kayak butuh ruang yang mau nerima kita. Jadi mereka berpikiran ketika aku udah terbuka dari awal dan mereka masih mau sama aku, mau mungkin konteksnya temenan gitu ya. Berarti nantinya misalkan memang apa yang aku alami ini mungkin kambuh ya, suatu saat mereka masih bisa nerima aku. Kenapa? Karena sedari awal tuh aku udah terbuka gitu loh. Pokoknya cara berpikirnya tuh lebih ini ya. Jadi daripada nantinya taunya ntar-ntaran, mending tahu sekarang aja gitu loh. Kalau misalkan perkara dia mau nerima aku atau enggak, kan enggak pertemanan itu belum jauh loh. Daripada nanti ketika udah kenal banget, udah akrab banget, ternyata ada salah satu gitu baru tahu dan ternyata sahabat kita nggak bisa nerima, itu kan itu sakit banget sih. Jadi lebih baik cerita di awal gitu. Tapi memang itu ciri-ciri Gen Z juga. Jadi kalau orang zaman dulu kan mungkin malah malu ya, malu terus karena jadi banyak juga yang segala sesuatu itu disimpan, disembunyikan gitulah. Misal sampai bertahun-tahun berteman pun ada yang nggak tahu gitu kan, memang seperti itu. Mungkin ini sih kayak kenapa lebih terbuka gitu, karena tuh open minded itu loh, kita harus terbuka dengan segalanya gitu. Dan mungkin dengan adanya seperti ini tuh jadi orang-orang tuh tahu gitu loh, orang-orang tuh sadar bahwasanya banyak anak-anak muda atau banyak orang-orang di luar sana yang mereka tuh ngalamin hal-hal semacam ini gitu loh. Ini bukan suatu keanehan gitu loh menurut mereka. Ini bukan suatu keanehan gitu loh. Mereka juga nggak menginginkan itu. Tapi mungkin karena kondisi yang ya mungkin mereka juga nggak tahu gitu ya. Mereka harus ngalamin seperti itu. Mungkin dari kesadaran mereka pengen kayak mensosialisasikan bahwasanya hal-hal seperti ini bukan hal-hal yang tabu gitu loh. Bukan hal-hal yang aneh yang harus kalian jauhi gitu loh. Walaupun dengan keterbatasan atau mungkin dengan adanya hal kayak gini tuh mereka tetap sama kayak kita. Mereka tetap sama kayak kita dalam hal pergaulan, dalam konteks yang lain lah ya, dalam konteks yang lain. Cuma memang ada beberapa hal, ada beberapa batasan yang mereka sendiri tuh beda sama kita. Mungkin ada ya, aku sih kurang paham apa namanya ya, tapi ada salah satu penyakit seperti itu ya, mungkin jadi itu menuntut kita untuk menjadi orang yang perfeksionis. Iya, jadi ada. Jadi aku punya temen Kak, punya temen jadi itu ketika dia ngelihat sesuatu yang nggak rapi, itu gelisah rasanya. Gitu. Gelisah banget. Dia tuh misalkan lagi perkuliahan atau lagi nongkrong di suatu tempat di kafe. Ketika dia lihat kayak berantakan, bahkan kayak semacam kursi nih, kursi ditatakan, biasanya kalau tempat makan ada meja nih. Ini kursi 1, 2, 3, 4. Ini kursi 1 tuh keluar. Geser. Iya, geser. Dia itu kayak di otak dia, aku sih pernah nanya. Tapi kata di otak dia tuh ya, dia punya keinginan buat ngebenerin. Kalau ada sampah segala macam berantakan, dia tuh nggak suka.
pasti keinginan buat bersih-bersihnya itu kuat banget lah. Maksudnya kayak ini harus rapi, ini harus rapi gitu. Banyak, dan awalnya sih emang agak gimana gitu ya. Karena ada rasa kenapa sih harus gini banget gitu loh, karena ya namanya anak muda ya. Iya. Anak muda kan biasanya ada yang Iya. selengean gitu kan. Terus Maunya tiba-tiba barber gitu iya, ya. terus tiba-tiba ada punya temennya gitu. Mas, Biasanya sekarang kalau nggak kayak barber, gitu nanti dibilang, oh kayak nenek-nenek lo gitu ya. iya, Kan ada ya dulu, awal-awal kalau mungkin dulu. iya, mungkin iya. Cuma sekarang karena kita udah saling terbuka, dan menurut aku ini bukan suatu hal yang harus kita jauhi. Justru kita harus paham apa yang mereka rasakan. Padahal itu yang bagus, Kita karena harus kan menerima. rapi Iya, gitu. cuma kan terkadang Tapi memang di usia muda kan memang hal seperti itu kadang, kalau dulu mungkin kayak nenek-nenek lu lah gitu kan. iya, terus juga kadang kan kalau misalkan konteksnya nih, misalkan kita lagi main nih berdua atau bertiga gitu kan. Kita berantakan karena kita capek gitu. Oh iya. Misalnya habis pulang kerja terus kita main, kita capek gitu. Repotnya di situ ya. Iya, jadi kita tuh harus sekarang iya, gitu ya, harus nah rapi sekarang. Itu kadang yang mungkin di antara kita tuh masih belum bisa nerima itu. Iya, gitu. soalnya kan mungkin kalau yang lain kan prinsipnya yang penting nanti rapi lah. Yang penting gitu rapi ya. walaupun Nanti, bukan sekarang. ini kan gitu. aku lagi capek gitu Iya, ya. Gitu. Tidur dulu lah, nyantui dulu lah gitu kan. Iya, sans dulu. Iya, sans dulu. Cuma kan kadang orang-orang itu tuh ada rasa kegelisahan sendiri gitu. Oh kan. gitu. Iya, jadi mereka tuh gelisah ketika Muring-muring dewek gitu ya. mungkin di pemikiran, ngapain sih ini kotor banget, jadi pengen gatel banget di tangan, pengen ngebenerin, ngebersihin gitu. Terus ngomong terus gitu. Ngomong terus pasti. Kalau temanku tuh ngomong terus. Itulah minimal itu dibuang di sini lah. Itulah tolong ditatain lah gitu. Padahal laki-laki. Laki-laki tetap seperti laki-laki, dia laki-laki. Iya. Aku punya dua teman cewek, dua teman ya, cowok cewek itu sama itu. Salah satunya gitu cowok ya? itu. Iya. Yang cewek juga sama, malah lebih bawel sih. Iya, kalau cewek pasti Lebih bawel, cuma ya lebih bawel. Tapi ujung-ujungnya mereka pasti bakal ngerapin ya, walaupun ngerapin sendiri gitu. Cuma aku liatin, cuma kan kadang rasa nggak enak itu pasti bakal muncul gitu. Dan akhirnya kita harus turun tangan juga. Jadi masalah no lab itu Di dunia nyatanya gimana di gitu? dunia nyatanya gimana? Kalau menurut aku ya, mereka tetap kuliah. Mereka tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Kirain tuh bener-bener mengurung diri gitu. Kalau menurut aku sih, kalau yang aku temuin ya itu tetap sama. Cuma mungkin komunikasi mereka. Kalau misalkan kita biasa kayak gini kan, orang-orang yang umumnya kan ya kita main, bergaul, komunikasi antar satu sama lain itu nggak ada batasan gitu. Maksudnya kita tuh bergaul sama siapa aja. Tapi kalau mungkin mereka orang-orang yang menutup diri, mungkin kayak ya mereka suka dengan kesendirian mereka walaupun di tempat yang ramai gitu kan. Maksudnya kayak kalau kata ada satu quotes ya yang lagi viral tuh kayak, aku itu sepi di suatu keramaian gitu. Aku tuh sepi di suatu keramaian. Terasa gitu. sepi dia. Iya, jadi aku jadi walaupun banyak lingkup orang nih ya di suatu perkumpulan atau di suatu ruangan ya, kita banyak orang, dia tuh lebih memilih kehidupannya sendiri gitu loh. Lebih memilih mengurung diri tuh nggak harus di tempat yang sepi. Ketika kita bertemu di keramaian dan mereka lebih suka dengan membatasi dengan diri. itu, mungkin bukan berarti dia nggak keluar tetap ya mungkin punya kuliah sekolah, tapi kebutuhan dia apa tetap, aja gitu iya, ya. tapi dia tetap membatasi diri dan dia mungkin punya dunianya sendiri sih. Itu sih mungkin yang membedakan. Itu bukan introvert, bukan? Sebenarnya no lab introvert tuh hampir konteksnya tuh hampir sama sih menurut aku. Apa iya? Cuma kalau introvert itu kan pembawaan ya, masih pembawaan pribadi. Kepribadian. Kalau no lab tuh biasanya kayak kita yang ngebentuk sendiri. Kalau introvert itu kepribadian ya. Iya. Kalau no lab karena dia mengalami masalah. Iya, biasanya karena suatu problem. Iya kan? Dan mereka tetap ngebuka diri sih. Kalau teman-teman aku tuh dia gitu. bukan introvert, cuma mungkin beberapa ini, tapi mereka tetap kuliah seperti biasanya. Cuma mungkin yang biasanya aktif bertanya di perkuliahan, mereka lebih kemurung, lebih ke diam. Dan ini balik lagi ke tadi, orang-orang yang seperti ini itu justru lebih bahaya ketika mereka punya problem gitu. Ya walaupun sebenarnya sih nggak cuma orang yang pendiam ya, orang yang banyak bicara, orang yang ekstrovert juga, kita tuh nggak nutup kemungkinan ketika kita mentalnya terganggu tuh kita bisa yang tadi ya bunuh diri. Cuma orang-orang no lab tuh mungkin ya kemungkinan besar untuk melakukan hal-hal kayak gini tuh lebih besar. Kenapa? Karena mereka mungkin nggak punya tempat buat cerita gitu loh. Kemungkinannya lebih besar ya. Iya, bukan nggak punya tempat, tapi mereka nggak nyaman dengan itu. Jadi ngerasa sendiri. Sebenarnya tuh enggak sih, sebenarnya enggak mereka sendiri yang memutuskan ya. Iya, mereka sendiri yang membatasi dan mereka sendiri yang menutup lingkup itu gitu loh. Jadi kita mau masuk juga nggak bisa karena ketika kita masuk, mereka pasti bakal menjauhi kita gitu loh. Tapi Kenzi dengan segala macam ini yang masalah yang itu ya, yang tadi sudah kita omongkan antara lain gitu, tentunya juga masih banyak lagi yang belum. Itu Kenzi punya bakat untuk no lab nggak?
bakat buat nolep kalau misalkan ya sekarang dengan kemajuan teknologi dan tidak dibarengi dengan aktivitas sosial ya di Sama luar agama tadi ya, sama agama itu kemungkinan besar iya karena persentasenya iya mungkin lebih ya, besar daripada yang zaman-zaman lain. sebelumnya ya karena apa? Karena globalisasi ini kan semakin pesat ya. Ruang lingkup antar dunia itu semakin sempit. Kalau bahasa konteksnya kita mau nyari berita negara luar cuma 3 menit 2 menit kita dapat. Kalau dulu lama banget ya, boro-boro negara luar, negara sendiri aja lama. Nah kalau sekarang tuh enggak dan dengan sempitnya apa ya lingkup dunia, ruang lingkup ini, akhirnya mereka lebih nyaman buat sendiri, mereka lebih nyaman buat menghabiskan waktu sendiri di rumah dan awalnya mungkin kayak nyaman, lama-lama jadi kebiasaan dan akhirnya terbiasa. Dan terbiasanya ini sesuatu yang nggak baik, akhirnya mereka merasa bahwasanya mereka tuh nggak perlu orang lain, mereka tuh apa bisa sendiri gitu loh dengan dunianya sendiri gitu loh. Nah hal ini yang akhirnya memutuskan banyak orang yang tiba-tiba menjadi introvert atau menutup diri dengan lingkungan sosial ya karena mereka merasa bahwasanya mereka nggak butuhin orang lain, mereka udah bisa dapetin sesuatu yang sebenarnya tuh apa yang nggak perlu effort lebih gitu loh kayak zaman dulu gitu sih Kak. Nggak perlu pengorbanan. Nggak perlu pengorbanan lebih. Pokoknya kalau dulu kan perlu darah muda. Iya, perlu keringat banting tulang, keringat bercucuran gitu kan. Kalau sekarang enggak sih. Kalau sekarang tulangnya nggak dibanting ya. Keringatnya juga nggak keluar soalnya pakai AC kalau nggak kipas angin sih Kak. Ya di kamar kan jadi ya udah nggak ada tulang dibanting, nggak ada keringat bercucuran. Iya, nggak ada air mata darah. Nggak perlu. Terus nggak perlu darah muda juga, perlu darah muda harus dong. Malah sekarang kan buktinya dengan adanya banyak orang yang pengen memperbaiki penampilan dengan skincare segala macam, mereka kan membuktikan bahwasanya mereka pengen muda terus, pengen kelihatan lebih awet muda, pengen kelihatan lebih wah gitu kan. Yang generasi dulu juga pengennya tetap muda. Oh iya sama, kalau ini kayaknya udah dari zaman dulu deh ya, udah turun temurun sifatnya sampai sekarang. Semua itu apa ya, dia kodrat manusia ya, kayak gitu. Terus kalau begadang perlu nggak? Begadang ya? Perlu ya? Begadang kalau misalkan sebenarnya tuh kalau untuk hal-hal yang penting ya, misalkan nugas itu kan biasanya anak-anak kuliah tuh tugasnya numpuk banget ya kayak nggak nutup kemungkinan atau mungkin ada yang pekerja malam itu pekerja malam tuh maksudnya kayak satpam atau segala macam kan ya sih juga banyak loh sekarang yang udah kerja di bagian seperti itu ya mungkin itu kan ada tujuannya ya tapi kalau misalkan nggak ada tujuannya cuma buat uring-uringan doang menurut aku jangan deh dengan berbagai macam resiko yang ditimbulkan mending ya seperti sewajarnya aja istirahat yang cukup gitu loh maksudnya nggak direkomendasikan begadang untuk yang nggak punya kegiatan yang maksudnya cuma uring-uringan ada artinya gitu nggak ada artinya tuh mending nggak usah lah buat apa sih gitu nggak usah enak kan juga tidur kan kalau waktunya tidur gitu loh bangun-bangun fresh kan udah berselancar banyak banget pasti juga ketiduran gitu pasti bakal ketiduran sendiri tapi kan mager juga ya pasti sekarang sudah males ini begadang ya justru malah sekarang lebih banyak begadang iya mana ya. Karena malam berselancarnya ya. Tapi begadang bareng-bareng apa sendiri? Terkadang tuh gini Kak, kenapa tiba-tiba begadang ya? Kalau yang aku pernah, awalnya aku juga pernah begadang sih. Begadang cuma nggak apa yang buat hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Ya kalau Gen Z, kalau dulu kan begadang kan mungkin karena nggak ada hiburan lain ya. Jadi kumpul-kumpul, kongko-kongko gitu, ngumpul-kumpul gitu. Kalau Gen Z kan karena udah sibuk dengan ini nih gadgetnya kan ya, udah sibuk gitu, tetap butuh bareng-bareng. Tapi kan apa sekarang kalau Gen Z itu kalau ngumpul udah kumpul. Tapi nanti udah kumpul masing-masing gitu. Itu sih banyak. Tapi ya gitu kita juga sebagai Gen Z juga nggak nutup kemungkinan kita masih butuh pertemanan lingkup sosial juga pasti kita butuh sih. Ya. Kenapa tiba-tiba sering begadang bareng ya? Itu kan biasanya kan awal mulanya kena aktivitas kita biasanya tuh kita habiskan di siang. Entah itu yang kerja, entah itu yang kuliah, entah itu yang sekolah gitu kan. Dan kita tuh nggak pengen hari ini berlalu begitu saja gitu. Hari ini berlalu begitu saja kayak nggak ada kesan apapun. Misalnya kita sekolah, kita pulang istirahat besoknya sekolah lagi nggak sih Kak? Jadi ya kan? ada waktu. Iya nggak ada kayak sesuatu yang gitu. Akhirnya mereka nongkrong ya. Itu buat sosial kehidupan sosialnya gitu. Akhirnya nongkrong akhirnya terbiasa pas liburan lagi ya pas liburan siangnya buat tidur malamnya buat main kehidupannya kayak seolah-olah terbalik gitu loh. Oke, Aiza mau ngomong apa nih buat temen-temen?
Gen Z ya. Iya. Aku sih nggak. Apa ada lagi yang lain sebelum ditutup? Apa sih ya? Kayaknya kita udah Banyak semuanya iya, ya. Udah diulik semua ya. Udah diulik semua ya. Uh-huh. Aku sih pesannya sih cuma satu sih, kayak banyakin bersyukur. Kenapa aku bilang banyakin bersyukur? Yang pertama, jangan pernah insecure ya. Insecure tuh karena pencapaian orang lain yang ujung-ujungnya tuh jadi penyakit hati buat kita juga ya. Jadi penyakit buat kita sendiri. Banyakin bersyukur ya. Iya, terus juga apa ya, manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan hal-hal yang sifatnya produktif gitu. Jauhi hal-hal yang negatif. Walaupun mungkin yang negatif itu konteksnya lebih enak dan daripada yang positif. Bener nggak, Kak? Kenapa? Kenapa? Ya tahu itu yang mungkin karena yang haram lebih enak dari yang halal gitu ya. Ya terus? Karena kan terus apa ya, pertama banyakin bersyukur, kurangin insecure, terus banyakin hal produktif, kurangin hal-hal yang negatif, terus apalagi ya, lebih apa ya, lebih membuka ruang sosialnya sih. Jangan terlalu santai, terlalu nyaman dengan dunianya sendiri, karena kita bagaimanapun kita hidup, kita pasti butuh orang lain. Minimal ya kita dekat dengan keluarga, karena banyak banget ya anak muda yang dia tuh bahkan dengan keluarganya sendiri pun gak dekat. Nah itu tuh, satu tuh yang masalah itu tuh, masalah dengan orang tua gimana nih? Kan ada nih, nah masalah dengan orang tua juga nih, tadi ya ada yang kelupaan nih. Nah kan ada image juga ya. Iya. Kalau anak-anak sekarang nih ya, susah diatur. Gen Z itu susah diatur. Susah diatur. Maunya mereka punya ini sendiri ya, karena punya pemikiran sendiri. Terus jadi kurang menghormati orang tua. Itu gimana? Ya mungkin kebanyakan ya. Memang seperti itu? Enggak gimana ya gitu. Ya semoga sih enggak ya. Kayaknya iya deh. Enggak sih, aku tetap ya bagaimanapun orang tua itu pasti ketika mereka memberikan saran itu pasti yang positif lah buat kita ya. Cuma kan terkadang gini, Kak, cara berpikir orang kan berbeda ya. Mohon maaf. Mungkin ya banyak orang yang beranggapan anak-anak muda sekarang tuh kayak pemikiran aku tuh lebih maju loh, maksudnya kayak dengan kehidupan yang saat ini tentu terus cara berpikirnya tuh lebih maju gitu, dan jadi kayak ada gap sama orang tuanya gitu. Iya, jadi terus terkadang kan tuh orang tuanya pikirannya beda gitu, merasa kayak aku tuh bener gitu. Iya, karena aku nih informasinya udah lengkap nih. Iya, gitu ya. Kayak gitu ya, walaupun informasinya udah lengkap nih. Walaupun balik lagi segala orang tua kasih kita itu pasti yang terbaik, dan orang tua tuh biasanya pemikirannya lebih matang. Itu bukan biasanya, emang iya. Kebanyakan lebih matang daripada kita. Tapi kan mungkin Gen Z yang itu yang mungkin kurang menghormati ya orang tua gitu, mungkin karena aku lebih tahu jawabannya, aku lebih tahu informasinya gitu mungkin ya. Nah iya itu karena gitu ya, merasa lebih. Aku lebih pengalaman gitu. Ya lebih dari segalanya, makanya dia berpikir bahwasanya nggak perlu saran dari orang tua, dan ini yang nimbulin akhirnya ada semacam kayak jarak antar anak dan orang tuanya. Yang jadi awalnya, kan banyak nih yang bilang bocah siki lah ya gitu, kalau dibandingkan ya. Bocah siki orang kaya mbien ya gitu. Maksudnya kalau dulu walaupun ada perbedaan dengan orang tua, beda pendapat atau apa gitu, atau sepinter-pinternya si anak itu jadi inilah bintang di sekolah, jadi berprestasi apa gitu, tapi tetap ada lemuh ya ke orang tua gitu. Iya. Tetap takut, orang tua ngomong apa, enggak bu, ya bu gitu, atau iya pak gitu. Walaupun dia lebih tahu gitu. Tapi kalau sekarang katanya enggak gitu loh. Ya ada beberapa sih ya, karena yang tadi aku bilang sih, Kak, maksudnya dengan karena merasa dirinya paling lebih banyak informasi ya, lebih banyak yang mereka dapatkan, sampai akhirnya tuh ada jarak. Nah ketika jarak ini enggak diusahakan buat dipersempit, itu pasti bakal lama-kelamaan ya makin lebar gitu kan. Yang biasanya ketika kita komunikasi orang tua, kita minta saran, sekarang kita merasa bahwasanya nggak perlu karena aku bisa dapat itu di sosial media gitu. Yang ketika kita butuh tempat cerita di malah orang tua, ibu nggak tahu gitu. Iya, malah banyak orang yang justru mungkin ya ada beberapa anak muda yang mereka merasa canggung cerita sama orang tua gitu loh. Karena mungkin ketakutan mereka bahwasanya orang tua mereka tuh nggak bakal nerima itu gitu kan. Dan akhirnya menimbulkan gap, menimbulkan jarak, dan sampai nggak ada komunikasi antara anggota keluarga, akhirnya jarang ada komunikasi. Ya itulah bahayanya kenapa ketika kita tidak bisa membatasi diri kita dengan kemajuan teknologi saat ini. Terus diterlanjutkan tadi sudah closingnya
Atau apa ada lagi Oh, mungkin poin-poinnya? itu Tadi aja sih Kak dari aku. pertama diulang lagi aja. Yang pertama ya, buat anak muda nih ya di luar sana yang mungkin nanti Ya. bakal lihat video ini. Buat anak muda sih, buat Bentar, siapapun bentar. yang nonton. Bentar, ulangi. Lo apa-apa kalau sekarang apa-apa? Hai bro atau apa? Kalau aku tuh kayak lidahku tuh terlalu Lidah deso Jawa ya. buat ya kayak masih terlalu deso buat gitu. ngomong Kalau orang saya lain. mah biasa lo gue lo. Kalau aku tuh nggak terbiasa karena mungkin bahasa lidahku tuh masih terlalu deso mungkin ya. Jadi aku masih Gitu. konteks aku lebih nyaman dengan Iya buat aku kamu sih. Mhm. Itu nggak apa-apa deh buat lo semua. buat teman-teman semuanya ya, buat teman-teman semuanya yang di luar sana ya. Pesan dari aku sih yang pertama, banyakin bersyukur. Ya. Banyakin bersyukur, kurangin insecure. Yang kedua, banyakin hal-hal produktif, kurangin hal-hal negatif. Yang ketiga, mungkin jangan membatasi diri dengan lingkup sosial. Tapi kita tahu, kita bisa saring mana yang positif, mana yang enggak gitu loh. Terus apa ya, perbanyak sharing-sharing dengan keluarga mungkin ya. Ya itulah, balik lagi jangan membatasi diri gitu loh. Karena bagaimanapun kita hidup, apapun yang kita bisa dapatkan dengan instan, dengan gadget kalian, kita tuh tetap butuh orang lain buat jadi tempat cerita kita. Kita butuh orang lain buat tempat nyari kita solusi, dan kita butuh orang lain buat ngebantu kita. Karena ketika kita membutuhkan sesuatu ya, misalkan motor kita mogok nih, gadget kita tuh nggak bisa ngedorong motor kita. Gadget kita tuh nggak bisa ngebenerin motor kita, enggak. Kita butuh orang lain buat ngebenerin. Kita ke bengkel, mungkin kalau misalnya ada orang lain bantu dorong, kan otomatis itu kita butuh orang lain gitu loh. Jadi ayolah kita sama-sama ngebuka diri kita dengan hal yang positif. Dan gadget boleh, tapi ada batasan-batasan tersendiri, jangan sampai berlebihan di dalamnya. Mungkin itu aja sih Kak dari aku. Ya, jadi mungkin gadget oke gitu ya, tapi bahwa alam di luar juga kita perlu ya, kita perlu menikmati gitu alam dan lingkungan. Lingkungan kan termasuk tetangga dan sebagainya ya, tetangga, teman, saudara gitu, terutama juga orang tua. Benar Pak, orang tua. Itu pasti orang tua. Jangan lupa satu lagi Kak. Apa? Tuhan. Ya. Jangan lupa lupakan Tuhan. Iya. Itu sih penting Allah banget itu. sih. Allah ya. Pokoknya kita harus kembali ke agama satu. Kalau apapun agamanya terserah ya. Iya. Sesuai agama masing-masing. Yang pasti ya satu agama. Iya. Kedua orang tua ya. Orang tua dong. Jangan. Jangan sampai enggak sih orang tua. Orang tua dong gitu. Ketiga ya saudara. Pokoknya jadi gadget oke. Terus alam semesta, terus lingkungan kita juga harus dong, ya kan? Nanti kalau seperti itu, insya Allah tidak ada istilah bahwa Gen Z ini generasi stroberi. Enggak ada. Pokoknya buang. Generasi enggak ada sih. Enggak ada. Adanya apa? Adanya wow, menyala bangku gitu. Lampu ya kan. Oke, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Udah, yuk. Makasih ya Mas Azan. Iya.